Oke. Halo semuanya, selamat datang di podcast Pencet Penuh Cerita. Oke, hari ini kita bakal bawain satu topik nih, ya, yang itu masalah sosial yang ada di Lampung. Oke, sebelum kita membahas permasalahan lebih lanjut, alangkah baiknya kita perkenalan dulu nih, mungkin dari aku ya. Perkenalkan, nama aku Yuha Ilaina Fiah. Aku Sofi Yulia. Aku Karina Fitria yang bakal nemenin teman-teman di rumah untuk membahas masalah ini. Betul selama banget. ini. Emang topik kita ini apa sih? Apa ya? Agaknya agak panas nih topiknya. Oh, Masalah sosialnya sedikit apa ya? panas. Iya. Sama kayak judulnya nih. Apa Yaitu nih judulnya? Lampung, Kota Begal. Kok bisa? Hah, bisa kah? Oke teman-teman, podcast kali ini kita ini beda nih bahasnya. Kita bakal ngebahas masalah sosial yaitu begal dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada Yang kita sudah siapin. kami siapkan. Putaran dulu. Yang Oke, pertama. yang pertama kita buka apa sih? Jeng jeng jeng. Pertanyaan adalah, apakah begal termasuk masalah sosial? Masuk kan nih? Iya dong. Nggak perlu Gimana ditanya nih? ya. Ya, jadi begal itu termasuk masalah sosial. Kenapa? Karena fenomena ini atau masalah ini menyalahi norma dan aturan ya tentunya. Dan juga membuat rugi si korbannya. Iya betul, membuat kerugian serta dapat mengancam nyawa. Iya benar banget. Nah, selain itu juga menurut kalian apa nih? Kalau menurut aku bener kata Yuha tadi, masalah sosial ini kan terjadi di masyarakat. Pelakunya dari masyarakat, korbannya juga dari masyarakat. Jadi begal juga salah satu jenis kejahatan yang emang sering terjadi khususnya di Lampung ini. Makanya Lampung ini identik banget nih dengan begal. Begal sampai-sampai disebut dengan Kota Kota Begal. Nyampe Masih ya. kadang tuh di komen-komen TikTok tuh ya, Lampung tuh yang banyak begalnya itu ya. Bahkan temen aku yang kuliah di salah satu universitas di Jawa itu pas dia ngenalin diri kalau dia dari Lampung, oh Lampung itu banyak begalnya ya. Langsung dicap Lampung begitu, itu guys. jalannya Gimana jelek ya. Ke bawah jalan ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Pertanyaan kedua. Siapa Udah. buka? Oh ya, apa nih? kembali. Apa faktor penyebab terjadinya begal? Faktor penyebabnya ada yang tahu Banyak nggak nih ya, siapa? banyak Salah sih. satunya karena ekonomi nggak sih? Betul banget. Ekonomi dari Ekonomi. lingkungan Ekonomi. sekitarnya. Benar banget yang diomongin teman-teman sekalian. Bahwa ekonomi, apa tadi? Lingkungan, terus pendidikan, Terus pekerjaannya, terus ada faktor narkobanya. narkoba. Aduh, kita Jangan bahas dulu ya, satu-satu, kita teman-teman. kupas satu-satu. Kita Yang pertama adalah faktor ekonomi tentunya. Jadi faktor ekonomi ini menjadi tekanan nih bagi si pelaku ya, karena mungkin bingung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan ingin memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara instan, yaitu dengan melakukan kejahatan pembegalan. Nah, Kemudian ada yang kedua, ada faktor pendidikan. Contohnya tuh salah satunya orang-orang yang nggak lulus sekolah. Contohnya kayak lulusan SD, SMP, mereka itu nggak berpikir panjang gitu. Ya, apa betul. dampak dari pembegalan ini? Iya, tingkat pendidikan itu menjadi faktor ya, menjadi faktor untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Kemudian yang ketiga ada faktor lingkungan ya. Jadi faktor lingkungan ini menjadi objek juga nih. Pergaulan yang tidak jelas, terus yang tidak terawasi itu menjadi hal utama yang menyebabkan ini masalah sosial ini. Makanya teman-teman di rumah harus pinter-pinter menyaring lingkungan-lingkungan yang nggak benar Betul ya. banget, harus pintar mencari Teman. teman ya, biar sehat gitu pergaulannya.
dengar-dengar juga ternyata begal ini ada komunitasnya guys. Komunitas. Kaget nggak sih? Ceritain dong, ceritain. Jadi sebenarnya tuh aku dapat cerita dari salah satu dosen aku. Dia menceritakan kalau ternyata tuh di Lampung itu ada komunitas begal yang bahkan ada jabatannya. Oh my god. Sebuah komplotan begal ada Iya. jabatan. Iya. Jadi katanya tuh untuk jabatan tertinggi tuh jenderal ya. Jenderal. Terus saya tuh jenderal ini yang bisa Ketua. jadi jenderal ini itu yang per harinya bisa ngedapetin 2 motor. Oh, jadi menjadi tantangan buat mereka nih kalau misalnya makin banyak pendapatan pembegalannya itu makin Makin tinggi tinggi jabatannya. Iya. Itu jangan dilakukan Jangan karena ya. menyalahi aturan. Intinya lingkungan yang baik itu menumbuhkan pribadi yang baik juga guys. Betul banget. Nah, lanjut faktor yang Faktor keempat yaitu pekerjaan. Ya, ini masih berkaitan dengan ekonomi tadi ya. dan pendidikan juga. Karena menurutnya ini kalau tidak ada masukan, terus masukannya kurang untuk kebutuhan sehari-hari itu mendorong dia untuk melakukan hal-hal seperti ini ya, pembegalan. Untuk memenuhi kebutuhannya, mendapatkan uang secara instan. Kelima ada faktor narkoba. Pencandu. Iya, orang yang kecanduan narkoba itu cenderung ingin melakukan hal-hal yang di luar nalar ya. Mewajarkan untuk memenuhi kebutuhan dia sebagai pecandu narkoba. Kalau udah kecanduan itu memang Udah, jangan susah ya ya. teman-teman, jangan sekali-kali coba narkoba. Lucunya ini juga ya, biasanya begal-begal yang pakai narkoba ini hasil dari begalnya ini dipakai untuk beli narkoba lagi. Ya untuk memenuhi kebutuhan narkobanya itu. Iya. Itulah efek kecanduan. Jadi katakan tidak pada narkoba. Tidak. Oke, kita lanjut ke Ke pertanyaan pembahasan ketiga. selanjutnya. yaitu Apa tuh? apa nih? Lampung dijuluki kota begal. Apa sih dampaknya? Apa nih teman-teman? Ini kayak judul podcast kita ya. Jadi Lampung kok bisa sih dijuluki kota begal? Karena ternyata Lampung ini tinggi angka kejahatan pembegalannya itu Makanya dijuluki sebagai kota begal. Padahal di kota-kota lain itu kan banyak yang begal ya. Iya. Apa yang viral harus Lampung. Benar. Jadi kayak bikin Jadi malu nggak stigma sih? orang jadi jelek Iya. lah. Kalau menurut kalian nih gimana? Sebagai warga Lampung. Kalau menurut aku pribadi ya, aku yang lahir dari keluarga orang Lampung Nah. juga. Nyekidah. Terus emang tinggal di Lampung dari lahir, terus sampai besar masih di Lampung juga. Emang udah nggak asing sih sama apa tuh pembegalan itu. Kadang bahkan ada juga orang yang berpendapat kalau kalau begal ini juga yang membegal ini orang asli pribumi. Iya, benar banget. Berarti orang asli Lampung ya. Iya, jadi padahal sebenarnya ada juga suku-suku lain gitu. Jadi sering banget kayak orang Lampung ya ini suka begal gitu. Karena terbiasa itu. Ya, itulah karena Terbiasa terbegal. ya Kalau menurut kalian sendiri gimana nih kalau kotanya dicap begal? Pertama sih malu nggak sih? Iya dong, harus mau ya. Harusnya kan kita sebagai warga Lampung tuh menonjolkan sesuatu yang apa Bagus ya? yang bagus-bagus gitu. Ini yang terkenal malah Begalnya. begalnya. Jadi ya harus Dihilangkan titel Lampung kota begal. Iya, terus benar begalnya banget. gitu ya. buang Geser. geser, dihempas jauh-jauh. Pertanyaan selanjutnya. keempat ya sekarang ya. Oke, keempat. Aku baca. Ayo, Mbak. Pertanyaan keempat. Penasaran nih. Apa nih? Bagaimana cara menghilangkan titel begal yang diidentik dengan Lampung? Nah, gimana nih? Gimana tuh? Tadi kita udah bahas faktor-faktornya, sekarang kita bahas nih cara-caranya. Gimana sih biar Lampung ini udah nggak disebut-sebut kota begal Kota begal lagi. gitu. Yang pertama sih, yang penting
Kalau begal ini kan urusannya kan sama aparat ya. Iya. Gimana Jadi- nih? Aduh. Penegakan hukumnya harus tegas. Jadi jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Betul banget. Jadi ya kalau biasanya kalau kita sekarang itu kan kalau buat laporan ke polisi, maksudnya buat laporan gitu ya. Dipersulit. Agak susah Harus ya ada kan? ininya nggak sih? Enggak ya. Jadi pihak penegak hukum ini harus lebih Tegas. tegas lagi lah. Gimana caranya biar begal-begal di penjuru Lampung ini jerat. Terus yang kedua juga bisa dengan cara kesadaran masyarakat itu sendiri, SDM-nya. Ya, SDM-nya perlu ditingkatin lagi. Karena kadang kita terlalu nyalahin ke aparat-aparat, tapi ternyata SDM dari masyarakatnya itu sendiri gitu. Betul Kak, tadi faktor-faktornya kan dari pendidikan, Betul banget. dari Banyak. lingkungan. Nah, itu yang membuat SDM-nya rendah. Padahal pendidikan itu adalah tingkat paling dasar untuk menciptakan sumber daya manusianya agar bagus. Tidak banyak kriminalitasnya. Terus selanjutnya kalau menurut aku itu memperluas sih lapangan pekerjaan. Karena ya salah satu faktornya itu kan karena kurangnya pekerjaan, ekonomiannya itu karena lapangan kerja itu sempit, kecil, susah sekarang tuh nyari kerja untuk daftar kerja gitu kan. Jadi pemerintah tuh menurut aku juga harus mikirin nih gimana biar lapangan pekerjaan di Indonesia Jadi itu luas, biar begal-begal ini juga setidaknya Punya misalnya pekerjaan iya, nggak pekerjaan semakin tuh. meluas lagi pembegalan. Iya. Jadi pemerintah ini harus Lebih tanggap. tanggap dan membuat inovasi-inovasi baru sehingga tidak ada yang namanya pembegalan lagi ya. Jadi Ya bener banget. lapangan pekerjaan itu dia. Luasin please. Ya, Pertanyaan Selanjutnya yang kelima. Nah, gimana sih peran teknologi dapat membantu mengurangi kasus begal? Peran teknologi. Sekarang kita di era apa? Era digital. Oke, menurut aku sih kalau era teknologi pertama yang bisa ngebantu cara penangkapan begal ini salah satunya CCTV sih. Kita harus lebih banyak CCTV di jalan-jalan supaya Ya. begal-begal ini juga lebih takut gitu loh, lebih ketakut ketangkep. Kan karena di Lampung ini juga kan banyak sih ya yang jalannya kurang gitu. Oh, daerah-daerah terpencil Yang, ya. Iya, bener banget. Daerah-daerah terpencil itu kadang lebih banyak ininya, lebih banyak apa tingkat pembegalannya. Terus kalau menurut kalian gimana nih? Teknologi membantu nggak? Kalau menurutku ya, untuk CCTV ini 50-50 ya, 50-50 karena terkadang CCTV di lingkup perjalanan itu bisa tidak efektif ya, rekamannya bisa hilang, terus mungkin CCTV itu dalam kendala rusak, ya gitulah. Bisa aja juga si begalnya ini ngancurin CCTV-nya dulu baru begal. Iya juga ya, ditimbuk batu. Tapi jadi begal ini tahu nggak sih dia tuh kayak spot-spot yang ada CCTV-nya? Iya, harusnya gitu itu sih dia. Karena biasanya yang ngebegal itu ada dari orang-orang daerah itu. Ajaibnya itu. Orang-orang Orang dalam sekitar lah. situ lah. Orang dalam. Benar. Jadi kayaknya harus tambah pos gitu nggak sih untuk pos polisi iya, di iya. sudut di Scambling nggak sih? jalan-jalan yang emang itu rawan banget begal. Banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih guys. Apa tuh? Terakhir, program apa saja sih yang pemerintah udah jalani? Terus dan beri saran untuk pemerintah. Paling mentok-mentok rehabilitas ya enggak sih? Saran masyarakat harus lebih diberi edukasi nggak sih? Iya, edukasi. Edukasi kayak sosialisasi anti kejahatan, kayak kasih tahu cara menghindari area rawan, terus jam aman untuk keluar rumah gitu. Mungkin ya untuk pemerintah kedepannya lebih care lagi ya, apalagi masalah kejahatan seperti Bener ini. banget. Tingkat kejahatan kita sudah sangat tinggi ya.
Kalau saran saya itu mengembangkan teknologinya seperti yang kita bahas tadi. Oh iya benar. Kayak semacam contoh nih, kayak di berita ini, ya mahasiswanya mengembangkan teknologi yang namanya prototype aplikasi, Wah. yaitu aplikasi anti begal begal. atau rogu sinyal berbahaya. Oh, benar banget. Jadi Oke. langsung tersambung nih. Sistem GPS Iya, gitu. betul. Iya. Sistem GPS, jadi mudah dilacak. Iya benar. Oh, iya. Oke, Keren. Harus dikembangkan di Lampung juga. harus nih. Kalau aku ya aparat penegak hukum ini harus lebih tegas lagi, harus lebih aware, harus lebih Lebih protek lagi kepada anak-anak muda ya nggak sih? iya, selain fokus ke pelakunya, kita juga harus fokus ke korbannya gitu. Gimana caranya kita kasih perlindungan gitu kan, mungkin dengan di jalanan-jalanan yang emang rawan begal tuh dikasih pos polisi gitu, atau emang dikasih ini ya, lampu jalan lampu juga jalan kan. gitu. Harus banyak Iya. kan. Jadi biar meminimalisir terjadinya begal. Jangan. Aku mau nanya nih sama kalian, pendapat kalian berdua. Iya. Menurut kalian peran orang tua dalam mendidik, dalam pola asuh untuk anaknya itu menjadi faktor nggak sih kejadian begal ini? Yoha dulu gimana? Kalau aku pastinya iya ya, peran orang tua atau orang dewasa itu penting ya. Karena kalau misal kita melakukan kesalahan ataupun melanggar norma-norma itu harus dapat saran atau Bimbingan lah. teguran ya, Dari teguran bimbingan orang terdekat dari keluarga. orang yang lebih tua. Kalau menurut aku sih 50-50 ya. Karena ada yang orang tua udah ngajar mati-matian anaknya supaya jadi benar, tapi malah kadang anaknya malah ikut temen-temennya. Jadi pergaulannya tuh milihnya yang nggak benar. Dan sekarang begal-begal zaman sekarang ini ngeri-ngeri. Mereka nggak Gimana cuma tuh? ngambil motor doang, ada yang nyampe ngambil nyawa. Bahkan ada berita tuh mereka tuh ngebegal terus memperkosa, bener-bener kayak, jadi ngeri itu ya begal itu. Maka dari itu kita harus mengurangi ini yang namanya begal. Ya, bagi buat cewek-cewek Iya, yang pulangnya malam. Pokoknya harus hati-hati ya. jalannya rawan gitu ya, mending bawa temen aja deh gitu. Atau enggak, mending nginep aja sih. Iya. Nginep aja. Sudah tidak terasa ya, kita sudah di penghujung pembahasan nih. Kalian ada kesimpulan nggak sih untuk Jadi- pembahasan kita kali ini? Ya, jadi Oh, Sophie. menurut aku kesimpulannya adalah begal ini masalah sosial yang harus ditangani bersama. Jadi seluruh masyarakat, seluruh pihak itu harus Kesadaran bersama. Iya. Jadi karena ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi ini menjadi faktor penyebab utama nih dari terjadinya pembegalan. Penegakan hukum yang lemah juga memperburuk solusinya. Kita butuh peran aktif dari semua pihak. Jadi nggak hanya Ngandelin satu pihak ya, satu betul, lembaga aja. mulai dari kesadaran masyarakat hingga penegakan hukum yang lebih tegas lagi. Semoga kita semua bisa bersama-sama untuk mencegah adanya begal ini. Semoga juga Tito Lampung Begal ini bisa cepat hilang. Terima kasih sudah menonton menonton podcast kita. Semoga Akhiri. bermanfaat. Iya, benar banget. Semoga bisa jadi Pembelajaran, pikirannya menjadi terbuka, menghindari kejahatan-kejahatan atau masalah sosial ini yang lain gitu. Oke, jadi sampai jumpa di podcast selanjutnya.